Sebelum dimulai, apa ada pertanyaan untuk mata kuliah, untuk sesi yang lalu? Mohon izin bertanya, Prof. Monggo, silakan Pak. J, apa Pak? Pak, Saya mau Pak, dengan iya, Pak. Prof. Bentar, saya tulis dulu. Ya Pak Idil, monggo Pak Idil. Betul Pak Idil ya? Iya, Prof. Ya Pak Idil. Ya. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa? Mohon izin, Prof. Mengenai yang peramalan deret waktu wake moving average itu, Prof. Kenapa Nah, itu? itu kan ada perhitungan yang bobot 0,5, 0,3, dan 0,2, Prof. Betul. Nah, untuk rumusnya sendiri, Prof, dalam perhitungannya itu apakah karena nilai penjualannya sama jadi bisa dibalik antara 0,2 sama 0,5-nya atau memang yang dihitung itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, Prof? Dari yang terkecil sampai terbesar, Pak. Siap, Prof. Soalnya kan dari Iya. soalnya kan yang disebutkan kan bobotnya 0,5 duluan, Prof. Iya. Bisa yang terkecil duluan, Pak, 0,2 dulu. Oh iya, siap, Prof. Yang penting jumlahnya ya 1 gitu, Pak. Oh, siap, Prof. Ya. Siap. Kemarin bingung di situ sih, Prof, ngerjainnya, jadi insting aja, Prof. Baik, terima kasih Pak Aidil. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Monggo, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam yang masalah yang baru atau bahasan yang baru itu tentang CRM atau Customer Relationship Management. Manajemen tentang bagaimana kita memanage hubungan dengan customer, dengan pelanggan. Ya. Kebetulan ini yang digunakan adalah punyanya akuntansi, ya, tapi hampir sama saja. Namun nanti ada beberapa yang akan saya tambahkan. Ya, jadi mohon nanti bersabar sedikit. Dan setelah dari yang ini saya akan tambahkan. Baik, lanjut Agnes. Ya. Jadi setelah mempelajari materi ini tentunya kita semua diharapkan mampu menjelaskan pentingnya strategi pentingnya strategi customer relationship management ini di dalam supply chain management. Kemudian menjelaskan komponen dari inisiatif CRM, menjelaskan prosedur implementasi yang digunakan untuk program CRM. Nah, sebenarnya next Agnes, di dalam bisnis, ya lanjut Agnes, next. Ya, sebelum ke sini saya kasih ulasan sedikit bahwa di dalam bisnis itu yang namanya interaksi dengan pelanggan itu kan merupakan hal sangat penting. Semua kegiatan bisnis yang terjadi di dalam perusahaan itu pasti berujung pada pelanggan. Pada pelanggan dan tentunya juga pada yang namanya konsumen atau consumers. Beda ya, customer dengan consumers. Jadi sama nama pelanggannya, tapi yang customer itu bisa dia jadi consumers, tetapi dia juga bisa hanya membeli untuk dijual kembali. Itu bedanya customer dengan consumers. Ya. Nah, tadi saya katakan pasti berujung untuk pelanggan. Mulai dari bagaimana cara agar pelanggan itu tertarik dan membeli produk kita. Cara agar pelanggan tetap betah dan terus menggunakan produk kita. Dan sampai bagaimana pelanggan itu merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Nah, jadi itu adalah merupakan satu hal yang hubungan dengan atau interaksi dengan pelanggan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Ya, maka dari itu hubungan baik dengan pelanggan itu merupakan hal yang wajib untuk dipelihara, maintenance, dipelihara agar hubungan antara pelanggan dan perusahaan itu dapat terus berjalan dengan baik. Tentunya menghasilkan keuntungan atau menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Ya. Di dalam buku Principles of Supply Chain Management yang diwajibkan, buku ada e-booknya ini, namanya A Balanced Approach, penulisnya adalah Wisner, Leong, dan Tan. Nah,
mengatakan bahwa mencari pelanggan baru itu membutuhkan biaya 5 kali lipat daripada mempertahankan pelanggan lama. Ya, jadi dimengerti bahwa kalau bisa ya kita akan lebih baik mempertahankan atau memelihara pelanggan lama. Karena dengan mencari pelanggan baru itu biayanya lebih banyak, lebih tinggi. Ya. Next. Ya. Jadi di sini yang disebut dengan CRM itu manajemen hubungan pelanggan atau CRM itu dikaitkan dengan transaksi otomatis dari dan juga aplikasi komunikasi. Jadi ada transaksi otomatis dan aplikasi komunikasi. Peningkatan interaksi yang otomatis tadi akan membuat lebih banyak organisasi itu menemukan bahwa mereka itu harus terus mengidentifikasi dan mengembangkan nilai baru untuk hubungan pelanggan. Next. Ya. CRM ini ada yang mendefinisikan bahwa CRM adalah membangun dan memelihara hubungan pelanggan jangka panjang yang menguntungkan, di mana program CRM yang sukses itu memerlukan perubahan budaya di banyak organisasi yang mengarah kepada strategi yang berfokus pada pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tentunya dibantu oleh kemampuan perangkat lunak. Ya, jadi ada sistem information system di sini akan berbicara sistem information management. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan dari pengertian ini bahwa kegiatan manajemen itu kan pengelolaan. Hubungan antara pelanggan dan perusahaan itu bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan agar supaya kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan itu dapat terus berjalan berkelanjutan. Ya, jadi kegiatan CRM ini biasanya menggunakan teknologi yang berguna untuk mendukung dan mempermudah kegiatan manajemen hubungan pelanggan yang disebut dengan sistem CRM. Next. Ya. Perusahaan mencari posisi sebagai pemasok yang meningkatkan nilai bagi pelanggan. Ya, perusahaan harus menciptakan metode untuk menemukan dan mengembangkan pemasok yang baik. Perusahaan pun harus menciptakan metode untuk tetap menjadi pemasok yang baik bagi pelanggan mereka. Next. Ya. Sebelum ke peran CRM dalam manajemen rantai pasok, ya, apa itu yang disebut dengan sistem CRM atau sistem CRM, sistem Customer Relationship Management. Sistem CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengkontrol atau mengendalikan semua aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi saya ulang, sebenarnya sistem CRM itu adalah sistem informasi yang terintegrasi, ya, dan digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, mengkontrol, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan yang terjadi dalam satu perusahaan. Jadi dengan menggunakan sistem CRM pada perusahaan akan membantu dan mempermudah manajemen di dalam memantau aktivitas penjualan mulai dari leads atau masuk sampai leads masuk ya sampai dengan terjadinya deals. Ya itu ada lead time. Datangnya barang di gudang, kemudian itu laku dan disebut dengan lead time. Sampai terjadinya penjualan dalam arti kata deals. Next. Jadi peran belum Agnes peran peran CRM dalam manajemen rantai pasok itu apa? Ini nanti dalam tambahan saya akan saya berikan contoh ya peran CRM dalam manajemen rantai pasok itu seperti apa.
bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada dua, yang internal dan eksternal itu harus dipadukan. Tapi nanti pada yang kedua. Peran CRM dalam manajemen rantai pasok atau dalam SCM. Karena banyak perusahaan tidak menjual langsung ke konsumen produk akhir atau pengguna akhir, CRM itu dalam pengaturan rantai pasokan juga harus mencakup pelatihan dan pendidikan pelanggan tingkat pertama untuk memastikan penggunaan produk yang dibeli dengan benar. Dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat maksimum bagi konsumen akhir tadi, seperti halnya dengan pemasok. Perlu bagi perusahaan itu untuk memastikan kemampuan pelanggan bisnisnya, seperti misalnya distributor ataupun pedagang retailer, ya, pedagang eceran, untuk mewakili produk perusahaan itu secara memadai. Next. Ini mohon maaf, ini bukan komponen utama, ya. Ini adalah yang disebut dengan tadi saya sudah mencatat. Ini adalah bukan komponen, tapi inisiasi, ya. Inisiasi utama dari CRM. Inisiasi ini, kalau komponen itu, ya, komponen daripada CRM itu adalah ada 3. Jadi ini salah. Komponen utama. Nah, nanti ada di dalam penjelasan saya yang berikut. Nah, inisiasi utama CRM itu, ya, yang ini mulai mengelompokkan segmentasi pelanggan, tapi sebelum ini Anda harus tahu dulu apa itu komponen utama daripada CRM sebenarnya. Ada yang tahu kalau kita berbicara tentang CRM, ya, hubungan dengan customer, pelanggan, ya, memanagenya. Komponennya apa sih sebenarnya? Kita akan membangun atau kita akan melaksanakan CRM. Ya. Nah, apa komponen utamanya sebenarnya? Benar enggak menurut Anda bahwa komponen utama ini yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya. Ada yang tahu? Bukan ada yang tahu, saya tanya. Ya? Halo? Ya, Prof. Ya, siapa nih? Siti Aisyah, Prof. Oke, Siti Aisyah. Ya, pertanyaan saya. Apakah benar ini merupakan komponen utama CRM? Bukan, Prof. Benar? Bukan. Bukan. Ya. Ya. Berarti menurut Anda komponen utama CRM itu apa? Customer. Ya? Customer. Aduh, kurang enggak jelas, Mbak. Apa? Mbak Siti Asia? Siti Aisyah. Customer, ya. Customer. Lalu Terus? di internal perusahaan itu sendiri, kemudian ke supplier. Jadi kita keluar ke supplier, penjualan ke customer, dan dalam internal perusahaan itu sendiri yang di nomor 2. Oke, itu nanti akan ada masalah itu di sesi kedua. Jadi ini yang mulai mengelompokkan segmentasi pelanggan itu adalah inisiasi dari CRM. Tapi komponen utamanya itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah manajemen. Ya. Komponen dari CRM yang pertama itu manajemen. Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan interaksi dengan pelanggan, seperti misalnya call center, ada tim penjualan, tim sales, tim marketing, dan sebagainya. Nah, juga tentang bagaimana strategi mereka di dalam menjalankan manajemen hubungan pelanggan itu yang baik dan tepat. Jadi komponen pertama itu adalah manajemen. Komponen kedua, kita bicara tentang relationship, kan? Berarti harus ada hubungan di sini. Jadi komponen yang kedua itu adalah relationship atau hubungan, yaitu tentang bagaimana untuk memberikan pelayanan terbaik itu untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, dan bagaimana untuk memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan dan kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga tadi betul Mbak Siti Aisyah. Yang ketiga betul, itu ada pelanggan, pasti ada customer, karena kita berbicara tentang customer, ya, tentang pelanggan. Berarti ada yang ketiga, komponen yang ketiga itu adalah customer, ya.
yaitu pelanggan. Yaitu kenapa pelanggan? Karena pelanggan itu adalah pusat dari alasan mengapa CRM itu ada dan mengapa CRM itu dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pelanggan di sini adalah meliputi calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah ada. Tentang bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dan tetap mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Itu komponen. Nah, kalau ini inisiasi. Tentang komponen nanti saya sudah ada catatan, Anda nanti bisa mengambilnya dari sesi kedua nanti, ya, lebih lengkap. Jadi yang ini adalah inisiasi. Yang pertama adalah mengelompokkan segmentasi pelanggan. Setelah itu memprediksi perilaku pelanggan, menentukan nilai pelanggan, mempersonalisasikan komunikasi pelanggan, mengotomatisasi tenaga penjualan, dan mengelola kemampuan layanan pelanggan. Jadi semua setuju ya, Mbak Siti Aisyah Pak Aisyah, Mbak? Halo? Prof. Aisyah. Aisyah. Ya. Mbak Siti Aisyah benar sekali bahwa ini bukan komponen. Jadi memang saya tadi koordinasi dengan Pak Wahyu juga silakan dirubah. Tapi saya nggak berani merubah. Kenapa? Karena nanti mahasiswa bingung. Di dalam video pembelajarannya akan disebut ini. Tapi saya karena kita untungnya untuk sesi ini kita ada tatap muka online tapi by Zoom, ya. Nah, jadi saya bisa menjelaskan bahwa ini sedikit ada kekeliruan. Nah, kita lihat satu persatu dulu, ya. Bagaimana inisiasi yang pertama dilakukan di dalam CRM ini. Next. Ya. Apa yang disebut dengan mengelompokkan atau mengsegmentasikan pelanggan? Perusahaan mengelompokkan pelanggan dalam berbagai cara sehingga komunikasi dan upaya pemasaran yang disesuaikan itu dapat diarahkan ke kelompok pelanggan tertentu. Menganalisis informasi pelanggan itu dapat memberitahu perusahaan sesuatu tentang preferensi pelanggan. Dan ada kemungkinan mereka itu merespons terhadap berbagai jenis upaya targeting perusahaan. Dengan mentargetkan segmen pelanggan tertentu, perusahaan dapat menghemat uang dengan menghindari upaya pemasaran yang ditujukan untuk pelanggan yang keliru atau pelanggan yang salah. Dari kita salah pilih gitu ya. Next. Ya. Yang kedua, memprediksi perilaku pelanggan. Perilaku memang dapat diprediksi dan perusahaan memperkirakan kemungkinan pembelian pelanggan. Caranya dengan menggunakan data mining software dan program analitis perilaku pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan itu untuk memprediksi produk mana yang akan dibeli oleh pelanggan selanjutnya dan berapa banyak yang akan mereka bayarkan. Dengan cara ini perusahaan dapat merevisi kebijakan penetapan harga, menawarkan diskon, merancang promosi untuk segmen pelanggan tertentu. Next. Ya. Yang berikut adalah menentukan nilai pelanggan. Jadi caranya dengan mengintegrasikan dengan sistem ERP yang kemarin, menangkap informasi profitabilitas pelanggan itu adalah hal yang mungkin di dalam bisnis. Jadi adalah penting untuk menentukan customer lifetime value atau profitabilitas atau nilai usia perputaran daripada konsumen itu atau yang dapat menghasilkan profitabilitas sedemikian rupa sehingga ada manfaat, komunikasi, layanan ataupun kebijakan yang tepat. Dan itu dapat diarahkan ke segmen pelanggan yang tepat. Ya. Next. Ya. Pengetahuan pelanggan ini mempersonalisasikan komunikasi pelanggan, yaitu bahwa pengetahuan pelanggan, perilaku, dan preferensi pelanggan itu memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan komunikasi yang ditujukan untuk kelompok pelanggan tertentu. Di mana perangkat lunak CRM itu yang dapat menganalisis aliran klik pelanggan atau bagaimana mereka menavigasi situs web itu dapat menyesuaikan gambar iklan atau diskon situs web itu berdasarkan
pengguna situs sebelumnya. Next. Yang berikut adalah mengotomatisasi tenaga penjualan. Bahwa otomatisasi tenaga penjualan disebut dengan Salesforce Automation itu digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan lapangan, berkomunikasi dengan kantor pusat, pengambilan riwayat penjualan dan dokumen khusus perusahaan lainnya di saat berada di lapangan. Saat ini tenaga penjualan itu membutuhkan cara yang lebih baik untuk mengelola akun mereka, peluang bisnis, dan komunikasi mereka pada saat jauh dari kantor. Dan otomatisasi ini sangat diperlukan pada saat-saat tersebut. Next. Yang berikut adalah mengelola kemampuan layanan pelanggan. Elemen kunci dari setiap inisiatif CRM yang berhasil adalah kemampuan untuk menyediakan layanan pelanggan yang baik atau customer service yang baik. Pada saat apapun yang berhubungan dengan pelanggan, salah satu tujuan utamanya adalah selalu menyediakan tingkat layanan pelanggan yang memadai. Next. Ya. Di dalam merancang dan menerapkan program CRM itu ada beberapa langkah. Pertama, membuat rencana CRM. Ini terdiri dari tujuan dari program CRM itu, apakah di bidang pemasaran ataukah di bidang penjualan. Yang kedua adalah kesesuaian CRM dengan strategi perusahaan. Dan ada aplikasi baru untuk dibeli atau dikembangkan, kemudian integrasi ataupun penggantian metode yang ada ataupun sistem yang sebelumnya, kemudian persyaratan personel seperti misalnya personel, pelatihan, kebijakan, peningkatan, dan juga pemeliharaan. Dan tentunya biaya dan waktu pelaksanaan. Ini langkah pertama yang disebut dengan membuat rencana CRM, di mana isinya adalah yang tadi saya sampaikan. Next. Langkah yang kedua adalah melibatkan pengguna CRM itu dari awal. Untuk mendapatkan penerimaan inisiatif CRM, karyawan itu harus memahami bagaimana hal itu mempengaruhi pekerjaan mereka. Kemudian baru buat tim proyek dengan anggota dari semua area organisasi yang terpengaruh atau yang terlibat. Baru uji dengan aplikasi percontohan. Ya, ada beberapa aplikasi seperti Zona, nanti akan ada beberapa yang saya akan sampaikan. Nah, yang ketiga, pilih aplikasi dan penyedia yang tepat. Nah, bisa kita menemukan aplikasi yang sesuai dan kita harus berani atau harus mampu mengadakan suatu tingkat penyesuaian. Next. Yang keempat adalah mengintegrasikan aplikasi CRM yang ada. Kita tahu bahwa CRM itu adalah kumpulan dari berbagai aplikasi yang diimplementasikan dari waktu ke waktu. Mekanisme kontak pelanggan itu perlu dikoordinasikan sehingga setiap pengguna aplikasi CRM di perusahaan itu mengetahui semua aktivitas yang terkait dengan setiap pelanggan, di mana database terpusat atau gudang data yang berisi semua informasi pelanggan. Yang langkah kelima adalah menetapkan ukuran kinerja. Kenapa? Karena mengukur kinerja memungkinkan perusahaan untuk melihat apakah tujuan itu telah tercapai. Bandingkan dengan aktual yang direncanakan, ya, yang akan di situ adalah kita sebut sebagai variance yang akan timbul. Ya. Next. Ya. Langkah yang keenam adalah memberikan pelatihan CRM untuk semua pengguna. Di sini menyediakan dan memerlukan pelatihan untuk semua pengguna awal dan kemudian memberikan pelatihan secara berkelanjutan saat aplikasi ditambahkan. Pelatihan juga dapat membantu meyakinkan pengguna utama seperti staf penjualan, pusat panggilan, call center, ya, dan juga pemasaran tentang manfaat dan penggunaan aplikasi CRM. Next. Ya. Saya akan tambahkan, mungkin ada yang hampir sama, tapi
mudah-mudahan tambahan ini akan menjadi tambahan knowledge, tambahan pengetahuan bagi Anda semuanya. Ya, kita lanjut, ini dari kami, saya dengan Mbak Agnes ini baru menyusun hari tadi siang, sore. Baik, saya lanjut ke ini, mungkin ada pengulangan ya. Kita kenal dulu konsep Customer Relationship Management atau CRM itu apa sih sebenarnya, dan seberapa pentingnya CRM dalam perusahaan. Customer Relationship Management atau CRM ini jika dialihbahasakan adalah manajemen hubungan pelanggan, itu adalah istilah yang akrab digunakan dalam dunia bisnis yang mengacu pada penggunaan aplikasi yang khusus menyediakan layanan keluhan pelanggan misalnya. Tentu saja dalam berbisnis keluhan dari pelanggan itu merupakan hal yang wajar dan sering kali terjadi, khususnya terkait layanan atau produk yang Anda tawarkan. Nah, di dalam poin ini hadir dan dekat kepada pelanggan terkait layanan atau produk kepada pelanggan adalah suatu keharusan. Bagaimana tidak jika pelanggan tidak didengarkan keluhannya, maka pelanggan ini akan lari dan mencari produk sejenis dari kompetitor dengan pelayanan yang lebih baik. Jadi, kita menghadirkan CRM di dalam perusahaan itu sebenarnya tidak semata-mata untuk membangun hubungan yang dengan pelanggan, namun juga untuk mengumpulkan semua data pelanggan. Kemudian merekam aktivitas tenaga penjual, terutama dalam hubungan dengan calon pelanggan atau yang sudah jadi pelanggan tetap. Ya, jadi penting sekali seperti CRM itu. Next. Ya, ini ada beberapa definisi yang menurut Guritno ya, bahwa CRM itu merupakan langkah pertama proses-proses bisnis inti di dalam SCM, di dalam manajemen rantai pasokan. Ya. Bahwa CRM ini adalah proses yang berfokus pada interaksi aliran bawah antara perusahaan dan pelanggan. Ya. Aliran batu yang mendasar, interaksi yang sangat mendasar. Next. CRM adalah bisa saya katakan pengertian yang lebih mungkin kita mencoba untuk mendiskusikannya. Bahwa CRM itu adalah suatu pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. Sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran itu melalui kontak dari user yang berbeda. Nah, pendekatan sejenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tadi. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan. Ya, itu pengertian tentang CRM. Next. Ya, lanjut. Tujuannya dari pembuatan sistem informasi berbasis CRM ini, satu adalah meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan atau korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan informasi lengkap tentang data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan itu melalui penjualan secara upselling ataupun cross-selling. Nah, tujuan yang ketiga adalah menggunakan informasi yang telah terintegrasi tadi sehingga dapat menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Dan tujuan yang keempat adalah menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban dari keluhan tadi kepada pelanggan. Ya, next, ini tujuannya. Fungsinya apa sih? Fungsinya ya di dalam sistem CRM ini ada fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya satu, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau sebut dengan customer centric. Mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Ya. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Ini fungsi dari CRM ya.
Kemudian mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer atau pelanggan. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Ini fungsinya. Next, kita lihat lagi. Ya, lanjut Mbak Agnes. Next. Halo. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini yang baru komponen, yang tadi bukan komponen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 komponen CRM itu. Yang artinya ada seperti kalau kita mendefinisikan organisasi. Organisasi itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki secara bersama-sama bergerak untuk mencapai satu tujuan. Berarti komponen organisasi itu apa? Ada orang, ada proses, dan ada tujuan. Itu komponen. Nah, komponen CRM di sini adalah pertama ada manajemen. Kenapa manajemen? Karena terkait dengan komponen manajemen ini fokusnya pada sistem manajemen, sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nah, nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan di dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif atau competitive advantage. Yang kedua ada komponen hubungan, pasti harus ada hubungan atau relationship. Ya, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi, dan itu dilakukan harus secara 2 arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang atau bisa dikatakan sustainability. Nah, komponen yang ketiga ya ada customer dong, ada pelanggan. Jadi komponen pelanggan ini merupakan orang yang akan sedang dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan. Baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun maintenance atau perbaikan. Ini komponen CRM. Ya. Next. Apa sih manfaatnya? Manfaat CRM ini. Pertama, tentunya kalau kita melihat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang harus kita kelola, yang harus kita manage, ya. Untuk apa? Karena dengan adanya CRM akan tumbuh loyalitas dari pelanggan itu. Jadi kalau kita lihat dengan sistem CRM ini, maka perusahaan itu memiliki kemungkinan besar bahkan untuk dapat memanfaatkan informasi dari semua titik kontak daripada pelanggan. Dan itu bisa ditarik melalui berbagai jalan, misalnya ada situs website, ada media call center, atau juga melewati staf pemasaran, ataupun juga melalui public relation ketika turun ke lapangan. Nah, selesai mendapatkan informasi secara akurat dan konsisten dari pelanggan, maka langkah pelayanan berikutnya tentunya akan bisa dengan lebih mudah dilaksanakan. Contoh kecilnya misalnya, kita akan bisa lebih mudah memanggil satu pelanggan berdasarkan namanya, sehingga alih-alih so akrab, ya. Kan kita kalau mau menyapa orang, kemudian atau kita disapa orang, dan mereka tahu nama kita, berarti dia kenal betul gitu. Kadang-kadang tapi suka dipergunakan oleh para marketer ini so akrab gitu. Mereka cari nama kita dulu. Namun justru kita pun akan memperoleh kredit karena apa? Pelanggan merasa terhormat akibat namanya dikenal oleh pihak perusahaan. Ya, Anda juga pernah merasakan itu. Next, sehingga loyalitas tumbuh di sana karena merasa dihargai. Yang manfaat kedua adalah market time itu tepat, ya. Jadi dengan menerapkan CRM secara baik, maka ada kecenderungan kita itu tepat waktu di dalam memasarkan produk ataupun menyebarkan brand. Artinya apa? Besar kemungkinan bagi perusahaan itu untuk memperoleh keuntungan. Tercipta akibat didukung oleh berbagai data informasi yang didapat secara akurat dari pelanggan. Contoh misalnya ada perihal informasi tentang kecenderungan dan juga waktu pembelian oleh pelanggan. Jadi
waktu itu diharapkan just in time ya di dalam prinsip pemasaran. Yang ketiga, income meningkat. Jadi kalau kita lihat tadi pada poin pertama, dengan menerapkan CRM secara tepat, maka akan mampu tercipta loyalitas pelanggan, tadi yang pertama ya. Juga bisa mengurangi biaya. Biaya-biaya diantaranya biaya operasional agar supaya menjadi lebih efisien. Dan time to market pun atau waktu untuk pergi ke pasar pun atau memasarkan produk itu pun semakin membaik. Nah, semua itu pada akhirnya akan memberikan dampak baik. Karena apa? Karena akan mengantarkan pada peningkatan pendapatan ataupun revenue dari perusahaan tersebut. Berarti itu akan meningkatkan pendapatan atau income. Next. Ya, yang keempat adalah dengan CRM, ya, itu kita dapat meminimalisir biaya. Nah, jika diterapkan CRM ini, maka penjualan ataupun pelayanan terhadap pelanggan itu memiliki skema yang spesifik dan akan lebih fokus. Perihal ketepatan juga, kita akan bisa memberikan target pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran, just in time, just in quality, just in quantity, dan juga just in sasaran. Dampaknya, kita pun akan lebih menekan pengeluaran biaya. Akan ada rincian dan akan lebih rigid, ya, lebih fokus sehingga pengeluaran itu menjadi sia-sia juga dan itu bisa dihilangkan dengan segera. Jadi tidak akan terjadi pengeluaran yang sia-sia. Yang kelima adalah operasional itu lebih efisien. Jadi manfaatnya itu CRM itu memberikan kemudahan pada langkah kerja penjualan dan layanan kita, maka proses ini secara otomatis dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan kita. Artinya, secara tidak langsung beban cash flow juga bisa terkurangi. Karena apa? Karena operasionalnya lebih efisien. Ya. Next. Bagaimana cara membangun customer relationship management ini? Pertama, tentunya harus tingkatkan komunikasi dengan pelanggan Anda. Bahwa dengan menyediakan layanan untuk pelanggan itu merupakan hal penting bagi sebuah bisnis, di mana jika perusahaan Anda adalah perusahaan yang menjual produk, sebaiknya jangan sekedar menjual produk saja, namun berikan juga pelayanan yang terbaik. Atau tinggalkan kesan positif kepada konsumen, dan ini akan menjadi suatu unique selling, ya, cara menjual yang sangat unik daripada bisnis kita atau bisnis Anda. Yang kedua, tadi tingkatkan komunikasi. Yang kedua adalah kita mencoba minta feedback, ya, secara teratur. Pelanggan itu kan lebih suka melakukan pembelian pada merek yang meluangkan waktu untuk memperhatikan kritik dan merespon umpan balik atau feedback mereka. Nah, feedback ini pun dapat Anda gunakan untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Atau pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Ya, jangan lupa minta feedback secara teratur. Yang ketiga, next. Ya, yang ketiga, Agnes. Halo. Ya. Itu kita yang ketiga di sini hadiah, siapkan hadiah untuk pelanggan setia. Bahwa pelanggan tetap atau loyal itu cenderung lebih banyak membelanjakan uangnya daripada pelanggan yang baru. Untuk itu berikanlah penghargaan kepada pelanggan tetap itu kita, ya, pelanggan yang loyal itu. Dan hal ini tidak hanya mendorong mereka untuk melakukan pembelian tambahan, namun juga akan membuat mereka merasa lebih dihargai sebagai pelanggan. Seperti misalnya produk-produk kecantikan. Ya. Kalau kita membeli dalam jumlah tertentu, saya biasa beli Kose. Kose itu ternyata kalau saya membeli tiga macam begitu, kita akan mendapatkan hadiah, ya, karena saya selalu menggunakan itu. Kemudian hadiahnya itu dalam bentuk
botol yang kecil-kecil dan botolnya cantik-cantik dan isinya adalah semacam isi dari seperti promosi untuk produk-produk yang lainnya. Itu membuat kita customer itu kembali dan selalu menggunakan merek yang sama, yaitu dinamakan dengan loyalty atau kesetiaan terhadap satu produk. Yang keempat, tetap terhubung dengan pelanggan Anda. Nah, hubungan pelanggan seperti semua hubungan lainnya itu perlu dipupuk terus-menerus jika Anda ingin mereka itu tumbuh. Dengan kata lain, Anda itu atau kita itu perlu tetap berhubungan dengan pelanggan, seperti mengirimkan ucapan ulang tahun, pemberian list produk ataupun layanan terbaru, atau email untuk berbagi seberapa besar Anda menghargai kesetiaan dan kepercayaan mereka. Nah, kita juga bisa memberikan lembar survei kepuasan kepada pelanggan. Langkah ini diharapkan dapat membangun komunikasi dengan pelanggan, ya, sehingga pelanggan itu menjadi lebih banyak tahu akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Dan di sisi lain, perusahaan itu juga mendapatkan feedback dari konsumen untuk perkembangan perusahaan. Jadi memelihara pelanggan itu salah satunya adalah selalu terhubung, ya, berhubungan dengan pelanggan tersebut. Next. Ya, lanjut yang ini adalah proses kunci, ya, daripada CRM itu. Ternyata yang pertama itu adalah proses kunci di dalam pemasaran. Proses pemasaran itu melibatkan keputusan mengenai pelanggan mana yang menjadi target. Ya kan kita suka dalam pemasaran itu nanti akan berbicara tentang target market, ya, juga siapa yang akan menjadi konsumen di dalam market tersebut. Bagaimana mengarahkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga-harga produk, dan bagaimana melakukan promosi supaya menarik pelanggan. Itu di bidang pemasaran. Berbeda dengan penjualan. Sebagian orang suka menyamakan pemasaran itu adalah penjualan. Berbeda. Ya, di sini akan nampak. Proses penjualan itu berpusat pada pembuatan penjualan yang nyata untuk pelanggan. Perbedaannya dengan proses pemasaran adalah bahwa pada proses pemasaran itu lebih berfokus pada perencanaan untuk siapa barang dijual dan apa yang dijual. Ya, itu di pemasaran. Kalau proses penjualan itu termasuk menyediakan tenaga penjual, mengenai informasi yang mereka butuhkan, dan juga untuk melakukan penjualan, kemudian mengeksekusi penjualan aktual, penjualan pada senyatanya. Nah, ada kunci CRM juga di manajemen pemesanan, ya. Proses manajemen pemasaran ini sangat diperlukan bagi kedua pihak, bagi baik konsumen maupun produsen, ya. Bagi konsumen, informasi mengenai keberadaan pesanan itu sangat diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pemenuhan pesanan konsumen. Nah, proses ini menghubungkan permintaan dari pelanggan dengan penawaran dari perusahaan. Itu manajemen pemasaran. Yang keempat adalah pusat panggilan atau pusat pelayanan, ya. Itu merupakan suatu pusat pelayanan yang merupakan titik kontak utama antara perusahaan dan pelanggannya, di mana pusat pelayanan ini membantu atau customer service, ya, membantu pelanggan itu melakukan pemesanan, dia mendapatkan informasi tentang produk, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan menyediakan informasi mengenai status pemesanannya. Ini proses kunci bagi keberhasilan CRM. Ya. Next. Sekarang kita lihat apa tahapan CRM yang dapat diadaptasikan pada bisnis. Sama seperti sebuah hubungan yang baik dengan pasangan, dibutuhkan upaya untuk mengadaptasi CRM. Meskipun tidak terjadi dalam semalam, tapi CRM itu bisa diupayakan dengan hasil yang sepadan. Baik untuk memulai inisiatif CRM baru atau melanjutkan yang sudah ada, kita harus mulai dengan pola pikir
bahwa menerapkan sistem baru sebagai proses transformatif, di mana proses ini akan melibatkan budaya organisasi, adanya keharusan ada ketelitian dan ketekunan dari para pemimpinnya. Nah, CRM itu kan menyelaraskan fungsi pemasaran, penjualan, dan customer support untuk memberi layanan pelanggan yang lebih baik. Jadi melalui rangkaian proses yang terintegrasi, sebuah bisnis itu akan sebentar, maaf. Aduh. Ya. Sebuah bisnis, sorry sebentar. Wow, baterainya. Oke. Bentar. Lupa. Oke. Jadi saya ulang, mohon maaf tadi baterainya hampir habis, jadi saya lupa ngecas. Bahwa melalui tadi rangkaian proses yang bentar.
Mohon maaf tadi saya lupa nge-charge habis baterainya. Jadi saya lanjutkan bahwa sebagai sebuah strategi awal CRM itu perlu dilakukan secara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, ya. Perlu dilakukan secara bertahap. Selanjutnya Anda juga bisa menggunakan alat CRM ini untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyalurkan berbagai upaya pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan itu melalui satu solusi, ya, solution. Berikut tahapan CRM yang perlu diketahui untuk mengembangkan bisnis. Kita lihat. Next. Ya. Yang pertama adalah acquire. Acquire itu memperoleh bagaimana memperoleh pelanggan baru. Ya, ini kalau kita akan ada 3 nanti kita lihat tahapan CRM ini. Yang pertama acquire itu di sini kita harus memberikan layanan terbaik serta memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka agar mereka itu dapat segera membeli produk kita. Jadi tahap pertama dalam melakukan upaya pemasaran misalnya dimulai dengan memperoleh pelanggan baru atau acquire. Proses atau strategi yang dilakukan untuk mendapatkan pelanggan ini disebut juga dengan tahapan acquisition. Ya. Kuncinya dari memperoleh pelanggan baru itu adalah memberikan kesan terbaik pada calon pelanggan. Hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan strategi branding yang kuat untuk dapat menarik hati pelanggan. Nah, pada tahap pertama ini sebuah bisnis bisa menerima informasi pelanggan seperti misalnya alamat email, nomor telepon, lokasi tempat tinggal, dan sebagainya. Dan ini dapat dijadikan sebagai data awal yang dipertimbangkan untuk menyampaikan informasi ataupun penawaran produk yang dipersonalisasi tadi. Contoh misalnya, beberapa bisnis jasa mungkin menerima pertanyaan terkait harga layanan dalam jumlah besar. Nah, setelah tahap pertama yang dilakukan oleh calon pelanggan, kita bisa mencoba untuk meminta kontak mereka. Beri penawaran yang menarik yang tidak kalah saing dengan kompetitor sehingga pelanggan itu akan memutuskan untuk memilih layanan Anda. Ya, itu acquire, bagaimana memperoleh pelanggan yang baru. Langkah yang kedua adalah kalau tidak salah enhance. Ya, next. Agnes. Halo, ya, enhance. Enhance ini menambah nilai dari pelanggan. Jadi nilai dari pelanggan atau biasa disebut dengan customer lifetime value itu adalah nilai keseluruhan pendapatan yang dapat kita peroleh dari pelanggan. Ya, caranya kita bisa melakukan strategi disebut dengan upselling ataupun cross selling. Kita tadi sudah disampaikan. Jadi tahapan setelah kita memperoleh pelanggan baru atau acquired, ya, memperoleh pelanggan baru tadi, tahapan berikutnya adalah bahwa sebuah bisnis itu kan harus berusaha meningkatkan hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan terbaik. Hal ini bisa dilakukan dengan menerima dan menangani keluhan ataupun pembelian produk atau memberikan reward kepada pelanggan yang setia berupa diskon misalnya ataupun potongan harga pengiriman. Di sini dikenal juga dengan conversion, yaitu
saat pelanggan sudah mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari bisnis kita. Nah, hal yang penting yang menjadi fokus pada tahapan ini adalah memastikan bahwa pelanggan kita itu memiliki pengalaman transaksi yang menyenangkan. Dan di sini juga merupakan waktu yang tepat untuk menganalisis efektivitas teknik pemasaran yang dilakukan oleh bisnis kita. Dan ini akan sangat membantu dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan untuk menghasilkan transaksi dalam menambah nilai dari pelanggan atau enhance. Yang ketiga, next. Yang ketiga itu retain atau mempertahankan pelanggan. Ya. Dengan caranya misalnya terus memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, tetap menjalin hubungan baik, mendengarkan saran dan masukan dari mereka. Jadi sehingga pelanggan yang telah melakukan beberapa kali transaksi itu kita harus maintain mereka atau kita harus memelihara mereka atau harus dijaga agar tetap setia terhadap produk kita. Ini disebut dengan proses ini disebut dengan proses retention. Nah, agar dapat melalui tahap ini, biasanya sebuah bisnis itu perlu berupaya untuk mempertahankan pelanggan agar tetap melakukan interaksi dan bertransaksi. Jika sudah berhasil mendapatkan pelanggan yang loyal, kita mungkin juga mendapatkan word of mouth marketing. Apa word of mouth? Ada yang tahu apa itu word of mouth marketing? Pemasaran mulut ke yang mulut, Prof. ya. Mulut ke mulut, Prof. Jadi Ya, dari mulut ke mulut. Dengan siapa nih? Delia, Prof. Siapa? Delia, Prof. Delia. Oke, Mbak Delia, betul. Word of mouth marketing itu adalah pemasaran yang dari mulut ke mulut. Jadi jangan salah ketika Anda mungkin suatu saat menulis menulis artikel untuk jurnal, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya ingatnya oh iya ini ada nih marketing yang dari mulut ke mulut, ditulisnya mouth to mouth, kan salah gitu loh. Jadi saya tuh kadang-kadang ketawa, itu istilah itu jangan diganti-ganti, word of mouth ya word of mouth, jangan. Memang sih dalam bahasa Indonesia kan dari mulut ke mulut, padahal kan sebenarnya word of atau WOM ya, dibacanya WOM, word of mouth marketing. Baik, terima kasih Mbak. Nah, pelanggan yang puas itu bisa merekomendasikan produk kita kepada orang di sekitarnya. Nah, dengan cara ini kita langsung mendapatkan relasi yang baik untuk menyebarluaskan produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis kita. Biasanya cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis di dalam mencapai proses retain ini juga bermacam-macam. Dan ini bisa dilakukan dengan menawarkan produk yang sama secara berulang atau membeli produk lain, ya, cross sell, membeli produk yang lain itu cross sell namanya, apa istilahnya. Next. Ya. Jadi setelah kita melihat ada beberapa tadi ada 3 yang menjadi bahasan. Nah, tadi di dalam sesi yang pertama kan ada terintegrasi CRM itu jangan hanya CRM saja ya, tapi juga ada dua yang yang ada di dalam manajemen rantai pasokan itu yang selalu harus berintegrasi, karena CRM juga tidak bisa dia berjalan sendirian tanpa adanya ISCM, yaitu Internal Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan internal. Nah, yang disebut dengan ISCM atau Internal Supply Chain Management ini adalah proses yang berfokus pada operasi internal di dalam perusahaan. Misalnya dari bahan baku ke bagian pabrik misalnya, itu proses internal. Atau dari pabrik itu setelah diproses di dalam pabrik, di dalam dalam pabrik itu sendiri juga kan itu proses internal, operasional internal. Nah, ini adalah ada keterkaitan nanti dengan CRM.
Nah, kalau ISCM ini atau Internal Supply Chain Management ini dipusatkan pada operasi internal perusahaan, di mana ISCM ini terdiri dari semua proses yang termasuk di dalam perencanaan dan pemenuhan permintaan pelanggan internal. Berbagai proses yang termasuk dalam ISCM ini adalah seperti misalnya next, mulai dari perencanaan. Ya, lanjut Agnes. Apa coba di dalam ISCM ini? Mbak Agnes? Halo? Nes? Oke. Nah, ini yang pertama adalah di dalam perencanaan yang strategik. Ya, ingat Anda harus tahu bedanya strategik, strategi, strategis, ya. Itu berbeda. Nanti ada yang tahu nggak? Ini ada istilah strategik. Apa bedanya strategik, strategi, dan strategis? Ya, nulisnya strategi EST, namanya strategis. Ada yang bisa? Ada yang tahu apa bedanya? Karena seringkali dijadikan sama artinya, padahal berbeda. Ada strategik, ada strategi, ya. Ada juga disebut dengan strategis. Ya, siapa yang tahu? Halo, halo. Ada yang tahu bedanya? Strategi itu rencana, Mem. Halo, iya siapa nih? Halo Dwi Mbak. Saumi, Mem. Namanya siapa? Dwi Saumi. Oh, Dwi Saumi, iya monggo. Apa bedanya coba? Kalau strategi itu rencana, kalau strategik itu manajemen, kalau strategis itu kayaknya letaknya, Mem. Letaknya kenapa? Oke. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Jadi kalau strategi itu adalah the way of, ya, cara untuk mencapai suatu tujuan, the way of, atau the way of thinking untuk mencapai tujuan, itu strategi, dan itu kata benda, ya. Kemudian kalau strategik itu sama dengan strategis, ya. Contoh misalnya kalau tempat tadi dikatakan McDonald itu selalu dia mengambil tempat yang strategis. Nah, itu artinya apa? Mudah dicapai, mudah disamperin, ya, buat untuk makan siang, makan malam, itu tempatnya yang strategis. Sekarang perencanaan yang strategis atau yang strategik seharusnya strategic planning ini seharusnya. Jadi perencanaan yang strategis, nah, yaitu perencanaan yang bisa mencapai satu tujuan itu dengan dengan efisien dan efektif. Ya, itu perencanaan yang strategik. Yang kata strategi. Kalau strategis itu tadi apa tadi, Dwi? Mbak Dwi? Strategis tadi tempatnya, Mem. Yang pakai belakangnya T, strategi ST, strategis gitu. Ya. Iya. Bukan strategis. Kalau strategis yang ada tempat, sampaikan tempat itu strategik bahasa Inggrisnya. Begitu katakanlah, oh rumah saya di Surabaya itu sangat strategis karena dekat dengan jalan tol, misalnya dekat dengan pintu tol. Baik mau ke utara lewat tol bisa, mau ke selatan lewat tol itu pun bisa lewat pintu itu. Itu strategis rumah saya. Ya, strategis atau strategik. Tapi kalau strategis pakai T akhirnya, strategis T, ada orang-orang yang membuat strategi. Jadi biasanya CEO, ya, pimpinan tertinggi atau top management itu adalah para strategis. Jelas ya? Baik, kembali ke perencanaan yang strategis, perencanaan yang strategik, ya. Bahwa di dalam perencanaan yang strategis ini punya tujuan, yaitu untuk merencanakan ketersediaan sumber dalam jaringan rantai pasokan. Nah, keputusan yang dibuat meliputi di mana lokasi pabrik dan gudang, apa tipe fasilitas yang dibangun, dan pasar apa yang akan dilayani oleh masing-masing fasilitas. Itu perencanaan yang strategis. Nah, ada perencanaan permintaan.
Nah, kalau ini meliputi peramalan yang kemarin kita bahas, peramalan permintaan konsumen di masa depan. Nah, perencanaan peramalan ini termasuk keputusan untuk mengelola permintaan seperti perencanaan promosi misalnya. Yang berikut ada perencanaan penawaran. Nah, proses perencanaan penawaran ini merupakan input peramalan permintaan yang kemudian menentukan perencanaan optimal agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Nah, perencanaan pabrik dan perencanaan persediaan itu merupakan area yang disediakan untuk software di dalam perencanaan penawaran. Yang keempat, pemenuhan. Sekali suatu rencana dimaksudkan untuk memenuhi permintaan, maka rencana ini harus dilaksanakan. Nah, proses pemenuhan saling terkait satu dengan yang lainnya itu meliputi sumber penawaran spesifik dan transportasi. Software di sini software aplikasi yang dapat digunakan itu meliputi aplikasi transportasi dan pergudangan. Yang kelima, bidang pelayanan. Setelah produk berhasil disalurkan kepada pelanggan, secepatnya perusahaan harus menyediakan layanan. Proses pelayanan berpusat pada tingkat penentuan persediaan suku cadang dan penjadwalan panggilan juga untuk pelayanan. Ya, next. Nah, itu tadi hubungannya dengan ISN ya. Sekarang SRM. Supplier Relationship Management ini manajemen hubungannya dengan pemasok, tapi apakah ada hubungan dengan CRM? Pasti. Kita akan lihat nanti akan ada suatu integrated proses antara ketiganya ini, di mana SRM itu proses yang fokus pada interaksi aliran atas antara perusahaan dengan para pemasok. Ini meliputi beberapa proses yang berpusat pada interaksi antara perusahaan dan pemasok yang terdapat pada aliran yang atas rantai pasokan, di mana kesesuaian antara proses SRM dan proses ISCM pada saat mengintegrasikan pemasok merupakan hal penting ketika menyusun perencanaan internal. Next. Nah, ini proses SRM, ada desain kolaborasi bahwa tujuan dari proses ini untuk mengembangkan rancangan produk melalui ide-ide seperti seleksi pemasok komponen yang mempunyai nilai positif bagi rantai pasokan. Jadi ini keterkaitannya dengan SCM dan CRM, SRM, ya, di mana yang berikut adalah bahwa aktivitas desain kolaborasi lainnya itu meliputi pembagian perubahan pesanan antara pabrik dengan pemasok. Nah, yang kedua proses sumber merupakan penentuan pemasok yang meliputi seleksi pemasok, ya, kontrak manajemen dan evaluasi pemasok yang bertujuan adalah untuk menganalisis jumlah yang dikeluarkan dengan masing-masing pemasok. Yang ketiga adalah proses negosiasi dengan pemasok, melibatkan banyak langkah yang dimulai dengan permintaan kuota misalnya. Ya. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk menegosiasikan kontrak yang efektif dan menetapkan harga dan parameter pengiriman bagi pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next. Ya, lanjut. Nah, apa hubungan antara CRM, ISCM, dan SRM? Nah, ini ketiganya, ya, proses disebut dengan proses makro tadi, tentu memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Integrasi antara ketiga proses makro ini dapat memberikan keunggulan di dalam rantai pasokan jika terjalin kerjasama yang baik. Kemudian, perbaikan yang nyata dalam rantai pasokan dapat tercapai apabila proses SRM itu terintegrasi dengan baik dengan proses CRM dan juga ISCM yang sesuai. Ya, itu hubungannya. Next. Ini contoh ini adalah contoh bagaimana integrasi dari CRM, ISCM, dan SRM, dan ini merupakan satu studi kasus, ya, di mana
Anda tahu semua PT HM Sampurna Terbuka itu dimiliki oleh Hanjaya Mandala Sampurna, ya, atau HMSP, merupakan perusahaan rokok, ya. Anda tahu semua, kita tahu semua, terbesar pertama di Indonesia, kan terpusat berada Surabaya, Jawa Timur, di mana perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Sampurna. Namun sejak Mei 2005, kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International, yaitu Altria Group, maka perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat. Sehingga inilah mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun dari keluarga Sampurna. Ya. Nih, kita lihat proses makro daripada integrasi dari CRM, ISCM, dan SRM ini. Jadi saya masukkan di sini karena bahwa CRM itu kalau mau berhasil untuk tujuan utama perusahaan, kalau bisa terintegrasikan dengan ISCM dan juga SRM. Next, coba kita lihat. Ya. Jadi kita lihat dari makronya CRM dulu. Salah satu proses CRM yang dibentuk oleh Sampurna itu melalui program Sampurna Retail Community. Ya, ini proses CRM yang dia bentuk, atau sebut dengan SRC. Ini adalah berupa toko kelontong masa kini yang tergabung dalam program kemitraan dari Sampurna dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing para pemilik toko kelontong melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan menjadi mitra, Sampurna itu akan menghubungkan para anggota dengan pedagang grosir agar memperoleh produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Jadi para anggota SRC tadi akan mampu bersaing dan berkembang di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Nah, dilihat dari laporan keuangan Sampurna tahun 2018, maka pada tahun 2008 dia meluncurkan program SRC, ya, bermula di 57 toko di Medan dengan semangat untuk tumbuh dan maju berkembang hingga tahun 2018 itu menjadi lebih dari 100.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dari sisi teknologi atau software CRM yang dibentuk oleh Sampurna itu adalah yang disebut dengan aplikasinya iOS RC. Nah, saat ini mobile iOS RC ini diluncurkan sebagai terobosan inovatif dalam memperkuat ekosistem komersial perseroan dan mengintegrasikan para anggota itu menggunakan teknologi digital. Aplikasi ini menghubungkan seluruh anggota SRC dengan mitra penyalur, seperti juga pedagang grosir dan juga bahkan bisa langsung kepada konsumen. Ya, ini proses CRM Sampurna. Next. Kalau dari sisi proses ISCM, bahwa perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang baik dalam internal supply chain management. Ya. Jadi hal ini dapat terlihat dari beberapa direksi yang membawai bidang-bidang tertentu di mana dia memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi dalam laporannya bahwa pada tahun 2018 misalnya dari sisi direksi yang dibawahi oleh namanya Ingo Rose bertanggung jawab atas fungsi pemasaran termasuk pengolahan merek, aktivasi konsumen, strategi pemasaran, ya, pengembangan portofolio. Nah, selain itu bersama-sama dengan Presiden Direktur, ya, bertanggung jawab dalam pembuatan, perkembangan, dan implementasi strategi jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian direksi lainnya yaitu Michael Scherer itu bertanggung jawab atas fungsi operasional, termasuk perencanaan sampai dengan lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan keamanan karyawan. Next. Nah, internal supply chain management ini atau ISCM ini yang baik dapat dilihat dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance PT Sampurna. Terbukti meraih ASEAN Corporate Governance Award tahun 2018 dan seterusnya. Ini adalah prestasi yang diraih Sampurna ini
turut meningkatkan reputasi perusahaan dalam komunitas ekonomi ASEAN. Ya, memiliki good corporate governance yang baik atau GCG itu akan memiliki suatu proses internal perusahaan yang baik pula di dalam melakukan perencanaan strategik, perencanaan permintaan, perencanaan penawaran, ya, pemenuhan permintaan di bidang pelayanan. Kenapa? Karena good corporate governance ini merujuk pada seperangkat aturan, praktek dan proses pengendalian yang melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan seperti misalnya pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah dan masyarakat. Jadi dalam hal ini ISCM ini yang ditekankan oleh pihak internal manajemen, konsumen dan juga pemasok. Next. Nah, sekarang yang SRM. Nah, menurut laporan tahunan Sampurna pada tahun 2018, perseroan itu telah memiliki kebijakan tentang seleksi vendor, ya, sebagaimana terdapat pada situs web di perseroan. Anda bisa lihat. Nah, perseroan juga secara aktif memberikan sosialisasi mengenai kebijakan anti korupsi atau anti fraud yang berlaku bagi perseroan ini. Yang kedua juga segala bentuk pembaharuan atau perubahan sistem maupun proses bisnis yang berlaku bagi perseroan. Sehingga kalau kita lihat, ya, maka program kemitraan atau program integrated production system dari perusahaan ini telah dijalankan sejak tahun 2009 di beberapa sentra penanaman tembakau termasuk di Jawa Timur, ya, di mana para petani itu mendapatkan pendampingan, akses permodalan, sarana dan sebagainya, sehingga dapat mendapatkan informasi dan bimbingan mengenai praktik pertanian yang baik, ya, good agricultural practices untuk meningkatkan kualitas, entitas, efisiensi, ya, produktivitas penghasilan yang diterima oleh panen tembakau. Next, itu proses SRM. Ya, lanjut. Jadi di sini nampak ada kepedulian terhadap kesejahteraan para petani tembakau. Ya, lanjut. Dan itu terbukti ada di daerah Lombok, Wonogiri, Malang, Rembang, Blitar, dan Lumajang. Next. Ya, itulah kembali yang barusan. Next. Ya, jadi di sini kelihatan sekali ada integrasi dari ketiganya, ya, yang menyebabkan dia selalu berhasil walaupun sudah di akuisisi, ya, oleh perusahaan Philip Morris, tapi mereka kan tetap ada perusahaannya, tetap namanya ada, tapi masing-masing berjalan dengan masing-masing, tidak menghilangkan nama dari perusahaan tersebut. Ya. Itu yang contoh. Ini adalah sekedar contoh bahwa CRM itu harus diintegrasikan juga dengan ISCM dan SRM. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada pertanyaan barangkali? Halo. Nah, oke. Halo, Agnes. Agnes. Ya, Prof. Nah, kalau sudah selesai, saya kira ada kasus, ya, yang saya sampaikan. Kasus apa namanya, kuis. Sudah saya sampaikan kuis tadi di di WA Agnes untuk supaya dibuat atau dikerjakan dan berakhir pada hari Minggu, ya. Betul, Nes? Iya, hari Minggu jam 23.59, Prof. Oke. Baik, kalau gitu saya kira saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan maaf tadi agak terganggu karena saya lupa nge-charge. Dan kalau ada pertanyaan boleh di chatting room, boleh ke WA, monggo silakan. Kalau yang ini tidak begitu sulit karena tidak ada hitung-hitungan, tapi nanti ada hitung-hitungan kemudian.
Ya, jadi baik, terima kasih. Prof, sorry Ya, Prof. ya Pak, ya Pak Bambang silakan. Tentang pengkelompokan tadi Prof. Mengelompokkan yang mana Pak? Yang mana tadi ya? Yang target untuk penjualan pengkelompokan itu yang dimaksud seperti apa ya Prof? Yang mana Pak ya? Yang mana ya? Yang sebelumnya Prof. Coba sebelumnya. Yang belum tambahan. Oh, yang Yang ditambahan? Yang mana belum, coba? yang belum tambahan toh. Oh, sebelum tambahan, yang Iya. dari Bu Murda, ya, coba Agnes yang pertama, yang sesi satu. Ya, ini ya naik coba ya. Lagi. Nah itu tuh. Ini. Nah, oke. Mengelompokkan. Ini Pak ya, mengelompokkan Iya. pelanggan. Segmentasi pelanggan. Kenapa Maksudnya Pak itu kategori retail atau supermarket gitu ya Prof ya. Jadi dikelompokin gitu ya. Oh, jadi oke. Segmentasi pelanggan itu kan bisa bermacam-macam Pak. Segmentasi bisa berdasarkan daerah, bisa berdasarkan hobi, ya, bisa juga kelompok pelanggan itu berbagai cara. Jadi tidak hanya kemudian juga berdasarkan kebutuhannya, ya, manakah yang akan butuh kebutuhan barang A, barang B, barang C, begitu. Itu pengelompokan Pak atau segmentasi dari pelanggan. Tetapi bisa juga segmentasi ini berdasarkan daerah gitu Pak ya, karena di situ akan sosial budaya juga akan berpengaruh di situ. Nah, jadi bisa juga di sini kebiasaan pelanggan itu yang lebih utama apa? Apakah dia lebih suka kepada warna tertentu? Apakah dia lebih suka kepada rasa yang lain? Nah, itu juga sama dengan pengelompokan Pak, segmentasi pelanggan. Jadi preferensi pelanggan itu juga bisa kita buatkan segmentasi. Preferensi kalau pelanggan yang A ini dia lebih mendahulukan kualitas misalnya. Ya. Harga tinggi pun karena kualitasnya dia sudah cocok, dia akan tetap beli. Tapi pada sisi yang lain ada pelanggan yang harganya dia lebih suka harga murah walaupun kualitas agak kurang baik. Yang penting brandnya sama gitu. Tapi kan itu kan ada KW1, ada KW utama dan kualitas utama. Itu juga bisa menjadikan segmentasi pelanggan. Nah, jadi di sini kalau kita targetkan segmen pelanggan tertentu, kita dapat menghemat uang Pak, karena tidak misalnya dalam satu daerah itu ada 3 kelompok atau 3 segmen pasar dari pelanggan, ya. Kita lihat segmentasinya. Bisa juga berdasarkan umur, usia, itu juga segmentasi pelanggan. Nah, namun dalam hal ini tentunya dikaitkan dengan preferensi. Manakah contoh misalnya preferensi pelanggan yang A itu tadi saya katakan, oh mereka lebih suka yang berwarna-warni daripada yang plain warnanya. Itu juga preferensi dari sekelompok orang pelanggan itu. Yang ada yang suka berwarna-warni, ada yang suka yang polos saja. Nah, itu juga preferensi kesukaan pelanggan gitu. Jadi tergantung Pak yang akan kita segmentasikan itu barang apa, pelanggannya seperti apa, apakah dia lebih suka kadang-kadang untuk misalnya untuk ini dalam hal pemasaran Pak, upaya pemasaran kita memang harus ada segmentasi. Tadi saya katakan umur, usia, ya tentunya untuk produk-produk tertentu itu segmen kita adalah remaja. Untuk produk yang ini adalah, dan itu kesukaan preferensi dari para pelanggan itu bisa kita segmentasikan. Begitu Pak Bambang? Baik Prof, makasih Ya. Prof. Ya, makasih Pak Bambang pertanyaannya. Ada lagi? Halo. Tinggal berapa orang? Tinggal 14. Baik. Nah, terima kasih Pak Bambang Sugiarto. Ya, kemudian Prof, maaf Prof, mau ya. bertanya Prof. Siapa nih? Siti Sarah Prof.
Siti Sarah, ya mangga Siti Sarah. Prof, tadi kan mengingat banyaknya keunggulan-keunggulan dari CRM ini, kalau misalnya untuk kayak dia kan ada keuntungan dan juga pasti adanya kelemahan ya gitu, Prof. Itu kira-kira kalau CRM ini dalam bidang khususnya kayak pemasaran ini, dia apa ya, Prof? Kenapa? Gimana? Dalam bidang pemasaran? Iya, dalam bidang kayak misalnya retail kayak gitu tuh apa ya, Prof? Kira-kira CRM ini ada kekurangan nggak gitu, Prof? Kalau dampak untuk negatifnya. Untuk kekurangannya CRM itu kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, pada prinsipnya kalau ya kekurangannya dapat dikatakan kalau tidak terkoordinasi dengan baik, kalau kita tidak bisa mengenali konsumennya, itu akan terjadi dia tidak akan berhasil CRM-nya. Ya, jadi semuanya ini kan CRM itu suatu sistem ya. Suatu sistem bisa dikatakan suatu sistem informasi. Nah, ketidakberhasilan suatu sistem informasi adalah ketika si pengguna itu tidak menerapkan information management sistemnya, sehingga dia tidak akan bisa melakukan suatu pencapaian tujuannya dengan sempurna. Gitu. Kalau untuk retail, ditanya pertanyaan untuk retail ya? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Oh, untuk retail enggak ada, Mbak. Bisa CRM itu kan bisa dilakukan baik untuk perusahaan besar. Tadi saya katakan untuk bisnis kan. Jadi bisnis itu kan berada kalau di tingkatan kita di pengantar bisnis tahu ada strategi corporate. Ada corporate di mana di dalam corporate ini ada beberapa unit gitu ya. Ada unit. Nah, setiap unit ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, kalau untuk tadi saya katakan bisnis itu bukan pada tataran corporate, tapi sudah pada bagian-bagian ini termasuk retailer. Nah, retailer ini apakah perlu dia membuat semacam CRM? Perlu. Kenapa? Karena kan retailer itu juga tujuannya kan dia konsumen. Bagaimana kan retailer itu kan banyak. Bagaimana supaya si konsumen dari retailer ini tetap setia kepada retailer yang bersangkutan untuk barang yang sama. Artinya di situ CRM di situ lebih menekankan kepada pelayanan. Bukan pemasaran, tapi pelayanan, di mana pelayanan itu pun akan mencerminkan suatu pemasaran yang baik, bahwa dia harus menjadi kembali atau kita harus pandai-pandai memelihara hubungan. Jadi dalam arti mungkin memelihara terlalu kasar ya, seperti, tapi memang itu maintain hubungan kita dengan konsumen. Tadi saya paparkan beberapa cara. Apakah itu berlaku untuk seorang retailer? Berlaku, Mbak. Kenapa? Karena retailer itu kan untuk barang yang sama kan banyak banget gitu. Supaya dia setia kepada kita. Nah, itu CRM. Bagaimana pendekatan kita untuk CRM ini? Ya, itu tadi saya tadi kan katakan ada 3 komponen. Ada manajemen, ada apa lagi tadi? Halo? Iya, Prof. Prof. Ya, ada 3 apa coba tadi komponennya? Relasi sama customer. Loyalitas ada manajemen, yang kedua apa? Ada hubungan, dan ada tentunya yang ketiga apa? Customer. Ya, jadi bagaimana memanage hubungan ini agar supaya tetap apakah itu diperlukan oleh seorang retailer? Pasti. Kenapa? Karena titik atau poinnya itu adalah bagaimana kita memelihara konsumen. Ya, itu yang paling penting dikatakan di awal, lebih mahal kita mencari konsumen baru daripada kita memelihara konsumen yang sudah ada. Nah, itu prinsip daripada CRM. Ya, jadi pelayanan atau penghargaan kepada pelanggan itu sangat diperlukan. Prinsipnya itu sih CRM itu. Supaya tadi kan ada 3 ya, ada acquire itu bagaimana kita mencari pelanggan yang baru, dan itu juga harus letaknya itu pada pemasaran ya, juga pada sikap
kita ya ketika melayani pelanggan-pelanggan lama supaya bukan mouth to mouth ya, tapi word of mouth itu berjalan dengan baik. Itu perlu, apakah itu diperlukan? Iya. Begitu ya, Mbak. Siapa yang terakhir bertanya? Sarah, Halo? Prof. Siapa? Iya, Prof. Sarah. Siti Sarah. Oke. Iya. Makasih ya, Prof. Oke, bisa diterima. Coba Anda baca lagi, dan itu juga berlaku untuk setiap unit bisnis ya. Unit bisnis ini bisa dibagi-bagi lagi nanti. Oh, ternyata sampai kepada retailer. Retailer itu masih memerlukan sesuatu. Retailer ini bisa dikatakan dia customer karena dia membeli untuk dijual. Retailer itu kan. Nah, retailer dari satu produk yang besar, katakanlah produk kecantikan Viva. Nah, retailer ini kan banyak banget gitu. Bahkan ada juga yang bisa masuk ke Indomaret ya, itu retailer bisa kalah gitu. Nah, karena itu tetap peganglah 3 konsep dari CRM itu tadi. Begitu ya, Mbak Sarah, Siti Sarah. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Prof, saya izin bertanya, Prof. Ya, mangga, Pak. Siapa nih? Rendra. Rendra, ya, Prof. Rendra, ya. Kenapa, Prof, Mas Rendra? ketika kita maintain mereka, gitu kan, dengan profesionalitas kita, di sisi lain ada kompetitor juga yang melakukan hal yang sama, Prof. Yang sama, ya. Ya kan, jadi akan ada kebebangan ya, persaingan juga mungkin kan dari mereka. Nah, apakah ada cara supaya kita bisa bertahan ataukah bagaimana gitu, Prof, dari sisi itu, Prof, agar loyalitas kita tuh tetap dipercaya gitu untuk mereka. Ya, yang loyal itu harus pelanggannya, Pak. Dia loyal kepada produk kita. Produk kita. Nah, itu supaya mereka, ya itu Pak, cara-cara tadi ada beberapa langkah supaya utamanya untuk mempertahankan pelanggan itu dengan datangnya misalnya pesaing baru untuk produk yang sama, atau ada produk-produk substitusi barangkali sehingga kita kalah gitu. Kalau untuk produk yang sama kita masih bisa memelihara, Pak. Saya yakin dengan melayani misalnya ditambah pelayanan kita, Mbak, untuk beli ini Anda bisa telepon aja, nanti kami antar. Itu kan berarti tambahan, Pak. Nah, kemudian pesaing kita juga ngikut gitu. Oh loh, kok niru punya kita? Nggak apa-apa, tetap kita bersaing dengan sehat tentunya, dengan segala upaya memberikan servis terbaik. Bukan berarti kita harus menggadaikan harga diri atau citra diri atau citra image-nya. Nggak perlu, tapi tetap kita melayani dengan baik. Suatu saat mereka juga akan pernah pergi tapi akan kembali ke kita kalau mereka terkesan bahwa oh saya lebih baik di sini. Ya kalau mereka yang kemudian pergi dengan pesaing kita ya direlakan aja, Pak. Gitu ya, Pak ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Iya, monggo. Iya, terima kasih Mas Rendra. Ya, ada lagi? Prof. Pak Bambang. Diskus aja, Prof. Apa benar, Prof, dalam berbisnis itu ada masanya gitu. Setelah kita melakukan manajemen yang baik, terus hubungan yang baik, terus customer juga udah loyal gitu. Dengan adanya nanti perkembangan zaman atau ada hal-hal baru, ada produk baru, aplikasi baru gitu. Wah, kita maksimal maintain, bisa terjadi juga masa yang harus berhenti gitu, Prof. Apakah ada seperti itu, Prof? Ya memang Pak, memang. Jadi begini, di dalam mengelola suatu bisnis, ingat kita harus selalu waspada, Pak. Dan karena itu sering-sering mengadakan mawas diri, melakukan apakah kita mampu untuk mengambil satu peluang misalnya, untuk menjawab satu tantangan. Nah, kita harus selalu mencari kekuatan kita itu apa. Nah, kalau misalnya kekuatan kita itu ditingkatkan, halo, kok mati? Bentar, Pak. Kenapa sih? Bentar. Ya, sebentar Pak. Ini kok mati lagi. Oke. Ini nggak tahu nih chargernya kali.
Baik. Siapa tadi, Pak Bambang atau Pak Agung ya? Halo? Bambang, Prof. Iya, Prof. Pak Bambang. Oke. Ya. Pak, di dalam manajemen strategik, ya, manajemen yang strategis atau disebut dengan strategic management, itu kan kita harus selalu melihat bahwa kalau kita memperhatikan atau mau mengkontrol ya kekuatan dan kelemahan kita, nah karena apa itu harus selalu Pak, selalu dalam periodically itu harus apa ya kelemahan kita ini. Kita lihat dari mana? Dari pesaing. Nah, kemudian ada faktor eksternal, yang faktor eksternal itu kadang-kadang unpredictable, Pak. Jadi tidak bisa diprediksi, sehingga apa yang terjadi? Begitu terjadi hantaman, tantangan dari faktor eksternal, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak punya planning, ya, planning dengan arti kata kalau risiko ini terjadi apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita lihat dari bukan product life cycle, tapi business life cycle, Pak. Jadi kalau business life cycle itu, Bapak bisa melihat tangan saya? Halo? Halo? Iya, bisa, Dok. Nah, bisa. Nah, kan ada yang disebut dengan product life cycle itu seperti ini, Pak. Seperti gunung, ya gini. Nah, business cycle juga begitu. Ada pada saat perkenalan, kemudian pada saat akan menuju ke kedewasaan. Kemudian sebelum sampai ke maturity, tingkatan tertinggi, Anda harus di sini melakukan inovasi. Inovasi itu agar supaya apa? Agar supaya income yang diperoleh itu tidak ketika kita memang kepingin menjadi puncaknya, sampai di puncak tertinggi daripada keuntungan kita. Tapi jangan lupa, kalau sudah sampai pada maturity dan sampai pada tingkat tertinggi, dia tinggal jatuh aja, Pak. Nah, itu harus diperhatikan. Kebanyakan untuk perusahaan pengusaha kecil UMKM itu seperti itu. Dia tidak mau melakukan inovasi, tapi mereka berharap terus mendapatkan satu keuntungan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Jangan lupa, tinggi itu ada puncaknya. Nah, puncak itu kalau sudah sampai di puncak, kita akan tinggal menurun aja, Pak, gelundung ke bawah. Karena itu sebelum mencapai puncak harus ada inovasi. Begitu. Jadi apakah itu mungkin terjadi kemudian? Ya mungkin terjadi karena apa? Karena faktor eksternal itu sangat dahsyat, Pak. Ya, seperti faktor eksternal dari sosial. Sosial itu kemarin ada penyakit itu. Itu kan faktor eksternal yang menghantam hampir seluruh perekonomian di dunia ini. Nah, sehingga apa yang terjadi untuk perusahaan yang tidak bisa bertahan, even itu yang besar, yang menengah, yang kecil, hancur, Pak. Karena apa? Karena mereka tidak bisa tidak bisa, kita semua tidak bisa mengantisipasi faktor eksternal yang seperti itu. Tapi kemudian berusaha untuk menata kembali itu yang paling penting. Tapi memang betul, Pak, banyak sekali bisnis-bisnis yang tadinya hebat gitu, tiba-tiba mencius seret. Kenapa? Karena kurang inovasi. Ketika keuntungan merambat naik, itu jangan nunggu sampai tinggi banget. Sebelum tinggi banget, itu pesaing akan datang, Pak. Maka kita membuat inovasi. Inovasi apa? Inovasi yang seperti misalnya kita akan, kalau begitu tadinya kita hanya berbisnis bikin martabak gitu ya, Pak ya, martabak. Nah, itu sudah pelanggan sudah banyak sekali, ramai sekali. Tiba-tiba ada pesaing yang lebih disukai oleh pelanggan kita. Nah, sebelum mereka pindah ke sana, kita harus buat inovasi. Selain martabak, berarti saya harus apa yang harus saya lakukan. Ada juga kan kalau kita lihat di TV yang berani berubah itu, Pak. Itu juga mereka ketika mereka sudah usianya sudah hampir, ini juga product life cycle, Pak. Dasar teorinya product life cycle. Usia itu, Pak, merupakan satu faktor yang tidak bisa kita elakkan, ya. Contoh misalnya, mereka ketika mereka beberapa orang, saya Pak, ketika saya mencapai tingkat doktor, saya sudah doktor. Kalau saya tetap tinggal di situ hanya doktor saja, maka saya akan segera pensiun pada umur 65.
Tetapi sebelum mencapai umur 65, saya punya inovasi di situ. Saya berbuat misalnya menulis buku, membuat apa, dan untuk apa? Untuk supaya saya bisa bertahan dan mencapai guru besar. Nah, kalau sampai guru besar itu usia itu kan pada saat tertentu akan jatuh juga, bukan jatuh, akan habis. Nah itu, tapi ketika saya mau ngambil S2 dulu tahun 87 saya sudah lulus, itu saya berpikir waktu itu belum ada orang mau, Pak, orang mau untuk ambil S2. Tapi saya sudah mengantisipasi, kalau saya hanya S1 saja, nanti akan sampai pada satu titik bahwa tidak memungkinkan S1 itu mengajar S1. Itu satu kemungkinan. Sebelum sampai titik itu saya ambil S2. Ya, jadi semacam inovasi gitu loh, Pak. Ketika saya saya lulus S2 87, saya disuruh mengajar S2, saya juga berpikir masa S2 ngajar S2. Akhirnya saya kembali berinovasi, istilahnya berinovasi untuk supaya saya tidak sampai pada usia saya harus pensiun, saya sudah ambil S3. Dan saya sudah selesai S3, kemudian saya juga demikian juga dengan kemudian saya ambil guru besar supaya tetap sampai sekarang gitu. Sampai sekarang saya bisa ketemu dengan Pak Bambang, Pak siapa tadi, Mbak Dwi Saumi, ya, ada Mas Agung, ada Mas Andi, ya, kemudian Fitri, ada Mita, Noval, Opianto, Pak Rendra, Siti Aisyah, dan Siti Sarah yang tadi banyak menanggapi. Ya, baik, begitu Pak siapa tadi Pak? Baik, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih Pak, mengerti yang saya maksud Pak. Paham, Prof. Ya itu ada faktor-faktor eksternal itu unpredictable Pak. Ya, tidak ada faktor yang tidak bisa kita duga. Ada kemungkinan tiba-tiba dolar naik ya, dari rupiahnya jatuh. Aduh, sementara kita kan menggunakan bahan dasar itu ada yang bagiannya adalah bahan impor. Kayak kedelai Pak. Kedelai contohnya perusahaan-perusahaan tahu, tempe itu kan banyak yang gulung tikar, ya, alat-alatnya dijual dan karena apa? Karena faktor eksternal yang kacang kedelai itu harganya menjadi tinggi dan itu akhirnya ambrol Pak. Nah mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena modalnya habis. Tapi ada yang berinovasi, mereka tetap berjualan, ya, berjualan tetap, tapi dia inovasinya apa? Melalui harganya tetap, tapi ukurannya dikecilkan. Ya, ada juga yang harganya menjadi mahal, ukurannya tetap. Itu pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan itu strategi ketika menghadapi ada tantangan dari luar, yaitu adanya kenaikan harga bahan baku. Begitu Pak Bambang, Pak Rendra. Ya, oke. Bisa dimengerti ya, diterima Pak? Ya, Prof. Makasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Kalau enggak ada Mbak Agnes, monggo saya kembalikan pada Mbak Agnes. Terima kasih semuanya sampai minggu depan. Oke, saya bertanya dulu pada semuanya yang hadir. Apakah semuanya berkeinginan untuk tetap diadakan video conference? Kan itu memang tidak wajib, tapi saya selalu siap. Kalau Anda mengatakan, iya Bu, saya lebih suka, saya akan tetap mengadakan setiap minggu. Cuma kalau suatu saat mungkin berhalangan, saya akan minta supaya tidak diadakan Vicon, cuma ada kuis gitu. Saya mohon sekarang minta kesepakatan. Monggo, Pak Rendra. Saya pribadi lebih senang Vicon, Prof. Kenapa Pak? Kenapa? Saya pribadi lebih senang Vicon atau tatap muka gini, Prof. Ya, karena kan lebih banyak masukan, Pak. Tidak hanya mendengarkan atau melihat PowerPoint gitu. Karena saya dalam semua mata kuliah di Unsia ini, walaupun ada PowerPoint dari koordinator, saya selalu menambahkan. Kenapa, Pak? Halo? Halo? Halo, Mas Andi? Halo? Kok hilang-hilang? Ya, begitu ya Pak ya, semuanya apa sepakat?
Sepakat, Prof. Sepakat, Prof. Baik, Sepakat, baik. Baik, Bu. Baik, kalau begitu insya Allah saya lebih suka berinteraksi begini. Mungkin suatu saat saya akan bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Ibu juga boleh bertanya, boleh nanggapin gitu ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Sampai minggu depan. Ya, sekali lagi selamat malam. Pas sudah jam 9 kurang 8.45. Saya kembalikan kepada Mbak Agnes. Semuanya selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.